Hai semua, apakah pernah kamu ngerasa kayak dunia ini nggak adil? Udah kerja keras, banting tulang, ngirit sana-sini, tapi tetap aja rasanya susah buat naik kelas secara finansial. Sementara di sisi lain, ada orang-orang yang kayaknya hidup enak banget, duit ngalir terus, bisnis sukses, investasi naik terus, dan mereka kayak nggak pernah khawatir soal uang. Terus, ada teori yang bilang kalau semua ini bukan sekadar kebetulan. Ada yang percaya kalau sistem keuangan global emang sengaja dibuat biar orang kaya makin kaya. Sementara kita yang kelas menengah ke bawah tetap di posisi kita sekarang. Tapi, apakah ini benar atau cuma mitos yang bikin kita makin frustasi? Mari kita bahas dari berbagai sisi. Dari sejarah, dari sistem ekonomi, dari trik psikologi yang mereka pakai, sampai kemungkinan bahwa kita sendiri yang sebenarnya secara nggak sadar terjebak dalam pola yang mereka ciptakan. Dan yang paling penting, kalau memang ada sistem yang bikin kita terus miskin, gimana cara keluar dari jebakan ini? Kalau kita ngomongin soal uang, kita harus sadar satu hal dulu. Ekonomi itu nggak bekerja dalam ruang hampa. Ada yang mengendalikan sistem ini, ada pihak-pihak yang menentukan aturan main. Dan sayangnya, bukan kita yang bikin aturannya. Dari dulu, kekayaan memang lebih gampang diwariskan daripada diciptakan dari nol. Makanya, kalau kamu perhatiin, banyak keluarga kaya yang udah tajir dari generasi ke generasi. Anak-anak mereka nggak perlu mulai dari nol kayak kita. Mereka lahir udah punya aset, udah ngerti cara mengelola uang, dan udah dikasih akses ke dunia yang buat kita mungkin masih jadi impian. Tapi, gimana dengan orang kaya yang sukses dari nol? Apakah mereka juga bagian dari sistem yang sama? Nah, ini mulai menarik. Karena meskipun ada orang yang bisa mendobrak sistem dan naik kelas, jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding mereka yang tetap berada di kelas ekonomi yang sama seumur hidupnya. Terus, kalau kita telusuri lebih jauh, sistem ini sebenarnya didesain buat bikin orang biasa terus terjebak dalam siklus yang sama. Dari kecil kita diajarin buat sekolah yang bagus, dapat nilai bagus, lalu cari kerja yang stabil. Itu nggak salah, tapi perhatiin deh, sistem pendidikan kita nggak pernah ngajarin kita tentang uang dengan benar. Kita diajarin matematika, fisika, sejarah, tapi nggak pernah diajarin gimana cara membangun kekayaan, gimana cara mengelola pajak, atau gimana cara investasi yang benar. Padahal, itu semua adalah pengetahuan yang sangat krusial kalau kita mau naik kelas finansial. Dan disinilah permainan dimulai. Tanpa pemahaman finansial yang benar, kita tumbuh dalam masyarakat yang konsumtif. Kita diajak buat percaya kalau kebahagiaan bisa dibeli dengan barang. Makanya lihat aja gimana industri periklanan bekerja. Mereka tahu psikologi manusia. Mereka bikin kita merasa kalau kita butuh barang-barang yang sebenarnya nggak kita perlukan. Dari HP terbaru, fashion trend yang terus berubah, sampai gaya hidup yang dipoles sedemikian rupa di media sosial biar kita tergoda buat ikut-ikutan. Ketika kita terjebak dalam gaya hidup konsumtif, kita mulai berutang. Cicilan kartu kredit, pinjaman online, kredit kendaraan, cicilan rumah, perlahan-lahan kita bekerja bukan lagi buat hidup nyaman, tapi buat bayar utang. Dan disinilah peran besar bank dan institusi keuangan. Mereka memberikan solusi berupa pinjaman, tapi dengan bunga yang bikin kita terus-menerus bekerja buat mereka. Ini yang disebut sebagai sistem perbudakan modern. Kita nggak lagi diikat dengan rantai, tapi dengan kewajiban finansial yang terus menumpuk. Dan orang kaya paham banget soal ini. Mereka nggak main di level yang sama. Sementara kita disuruh nabung di bank dengan bunga kecil, mereka investasikan uang mereka dalam bentuk saham, properti, atau bisnis yang nilainya terus naik. Ketika inflasi terjadi, uang kita yang disimpan di tabungan malah turun nilainya. Sementara mereka yang punya aset malah makin kaya. Mereka juga tahu kalau waktu adalah aset terbesar. Itulah kenapa banyak orang kaya yang fokus membangun bisnis atau investasi yang bisa bekerja untuk mereka. Sementara kebanyakan dari kita malah menghabiskan waktu buat bekerja demi uang. Padahal, kalau kita terus menukar waktu dengan uang, kita nggak akan pernah benar-benar bebas secara finansial. Jadi apakah ini semua bukti bahwa ada konspirasi besar yang sengaja bikin kita tetap miskin? Atau ini sekadar ketidaktahuan kita sendiri yang bikin kita terus berada di posisi yang sama? Jawabannya mungkin ada di tengah-tengah. Sistem ini memang ada,
Dan memang lebih menguntungkan bagi mereka yang sudah kaya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa keluar dari siklus ini. Ada banyak orang yang berhasil membalik keadaan, tapi itu butuh pemahaman dan strategi yang tepat. Yang pertama harus kita lakukan adalah sadar akan permainan ini. Kita harus mulai melihat uang bukan sekadar alat tukar, tapi sebagai alat yang bisa kita manfaatkan buat membangun aset. Kita harus belajar tentang investasi, tentang cara kerja pajak, tentang gimana mengembangkan skill yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Kita juga harus berhenti terjebak dalam mindset konsumtif. Sebelum beli sesuatu, selalu tanyakan, apakah ini benar-benar perlu? Apakah ini akan memberikan nilai tambah dalam hidupku? Kalau enggak, mungkin lebih baik dialihkan ke sesuatu yang bisa bikin uang kita berkembang. Dan yang paling penting, kita harus mulai berpikir jangka panjang. Orang kaya nggak sekadar mencari uang untuk hari ini, mereka berpikir tentang 5, 10, atau bahkan 50 tahun ke depan. Mereka berinvestasi untuk masa depan, bukan sekadar mencari kesenangan sesaat. Jadi, apakah orang kaya sengaja bikin kita tetap miskin? Jawabannya, mereka nggak perlu sengaja. Sistemnya udah bekerja dengan sendirinya. Mereka cuma memanfaatkan apa yang udah ada. Sementara kita sering kali nggak sadar kalau kita adalah bagian dari permainan ini. Tapi kabar baiknya, permainan ini bisa dimenangkan. Dan kita bisa memilih buat keluar dari siklus ini dengan cara mulai belajar, mulai bertindak, dan mulai mengubah cara kita melihat uang. Karena pada akhirnya, keuangan bukan cuma soal angka, tapi soal cara berpikir dan mengambil keputusan yang tepat. Jadi, apa kamu masih mau jadi bagian dari sistem yang sama? Atau mau mulai main di level yang berbeda? See you di next video.